Kasus ini bermula pada tanggal 5 Agustus 2015 di negara bagian Colorado, Amerika Serikat. Saat itu, petugas dari Environmental Protection Agency atau EPA, yaitu Lembaga Perlindungan Lingkungan di Amerika Serikat, sedang melakukan upaya pembersihan di tambang emas tua bernama Gold King Mine. Tambang tersebut sudah lama tidak beroperasi, tetapi masih menyimpan air limbah tambang yang mengandung berbagai zat kimia yang berbahaya. Ketika proses pembersihan dilakukan, terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan dinding tambang jebol. Akibatnya sekitar 3 juta galon limbah tambang berwarna kuning oranye mengalir ke Sungai Animas dan akhirnya menuju Sungai Colorado. Limbah tersebut mengandung berbagai logam berat berbahaya seperti arsenik, timbal, kadmium, dan merkuri. Pencemaran ini menyebabkan air sungai berubah warna, merusak ekosistem, mengganggu kehidupan ikan dan hewan air, serta berdampak pada masyarakat yang menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Kasus ini menjadi perhatian besar karena Sungai Colorado merupakan salah satu sumber air penting di Amerika Serikat. Sungai ini digunakan oleh jutaan penduduk di beberapa negara bagian. Dalam kasus ini terdapat beberapa hukum lingkungan Amerika Serikat yang berkaitan. Yang pertama adalah Clean Water Act tahun 1972. Undang-undang ini mengatur tentang larangan pembuangan zat pencemaran ke perairan tanpa izin resmi. Tujuan utamanya untuk menjaga kualitas air dan melindungi lingkungan perairan. Limbah beracun dari tambang yang masuk ke sungai dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan kualitas air dalam undang-undang tersebut. Yang kedua ada Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act atau CERCLA, yang juga dikenal sebagai Superfund Act tahun 1980. Undang-undang ini mengatur penanganan lokasi yang tercemar limbah berbahaya serta tanggung jawab pemulihan lingkungan. Setelah insiden terjadi, kawasan tambang Gold King Mine dimasukkan dalam proyek pemulihan lingkungan jangka panjang. Yang ketiga ada National Environmental Policy Act atau NEPA. Undang-undang ini mengharuskan adanya analisis dampak lingkungan dan prosedur keselamatan sebelum suatu tindakan yang beresiko dilakukan. Dalam investigasi setelah kejadian, ditemukan bahwa EPA belum memiliki prosedur keselamatan yang memadai dan menangani tambang beresiko tinggi seperti Gold King Mine. Mengenai sanksi pada kasus ini cukup unik karena pihak yang menyebabkan pencemaran itu bukan pihak swasta, melainkan dari lembaga pemerintah itu sendiri, yaitu EPA. Oleh karena itu, tidak ada hukuman pidana besar seperti denda pada perusahaan, tapi EPA tetap diminta tanggung jawab atas kerusakan yang telah terjadi. Beberapa bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada EPA, yang pertama, EPA mengakui kesalahan dan meminta maaf secara resmi kepada masyarakat. Pemerintah federal memberikan kompensasi pada masyarakat, negara bagian, dan suku adat yang terdampak pencemaran. EPA diwajibkan memperbaiki prosedur keselamatan kerja dan sistem penanganan tambang berbahaya. Selain itu, dilakukan juga pemulihan lingkungan dan pengolahan air tambang untuk mengurangi dampak pencemaran jangka panjang.